Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Partai Buruh Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia, sejarah gerakan buruh di Indonesia tidak bisa terlepas dengan sejarah gerakan buruh-buruh di dunia. Sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut, terlihat bahwa ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide perjuangan buruh yang terjadi di negara-negara lain, terutama yang ada di Eropa. Nah, tuntutan-tuntutan untuk pengurangan jam kerja menjadi 8 jam, peningkatan upah yang layak, hingga kebebasan untuk berserikat dan berpolitik bagi kaum buruh ialah beberapa di antara hasil yang telah dicapai oleh gerakan-gerakan buruh tersebut di atas. Nah, yang sampai saat ini masih dapat dirasakan manfaatnya oleh kaum buruh sendiri. Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh yang terjadi di wilayah Eropa tersebut pada perkembangan selanjutnya berhasil menyebar ke wilayah Asia dan bahkan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Nah, Sniflit mungkin dapat dikatakan sebagai orang pertama yang membawa dan menyebarkan ide-ide gerakan perjuangan buruh di Indonesia, dulu di Hindia Belanda. Nah, faktor-faktor terbentuknya partai buruh itu adalah ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh cepat menyebar di wilayah Hindia Belanda. Nah, hal ini setidaknya disebabkan atau didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah buruh yang semakin banyak pada saat itu. Yang kedua, timbulnya kesadaran dari para buruh pribumi akan kondisi ekspoliatif tempat mereka bekerja dan hidup. Nah, yang ketiga, kondisi sosial dan juga ekonomi yang pelik dari para buruh pribumi pada saat itu. Nah, yang keempat, kondisi sosial, ekonomi, dan politis tersebut menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan atau solidaritas di kalangan buruh pribumi. Nah, yang terakhir, sudah mulai adanya tokoh-tokoh dari kalangan pribumi yang juga aktif berupaya dalam perorganisasian. Nah, kesadaran kaum buruh di Hindia Belanda ini seperti misalnya yang dilakukan oleh Semaun dan juga R.M. Surjo Pranoto atau yang sering disebut dengan si Raja Mogo. Nah, munculnya berbagai organisasi buruh. Nah, keinginan untuk memperjuangkan nasib buruh tentunya tidak hanya berhenti sampai di tingkatan ide-ide saja, karena hal itu juga ternyata diupayakan terwujud menjadi sesuatu yang lebih konkret. Nah, yaitu dalam bentuk wadah organisasi dan juga aksi-aksi. Nah, yang pertama, pada tahun 1905 dibentuklah Visioneering Van Spoor Tramweg Personil atau VSTP atau Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan organisasi buruh yang pertama di Indonesia. Nah, yang kedua, setelah itu muncul beragam organisasi buruh seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putra atau PPPB, lalu 27 Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani atau PKBT, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh atau PPKB. Nah, yang ketiga, organisasi dalam bentuk partai politik yang mempunyai program perjuangan untuk membebaskan nasib kaum buruh baru terbentuk pada tahun 1920, yaitu dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, dan masih banyak organisasi buruh lainnya. Nah, sebagai organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan nasib buruh, di Hindia Belanda seringkali mereka melakukan aksi-aksi perlawanan dalam bentuk pemogokan. Nah, masa kemerdekaan dan Orde Lama itu bagaimana sih buruh di Indonesia? Nah, pada kurun waktu tahun 1940-an, semakin banyak bermunculan partai politik yang dibentuk dengan tujuan yang diarahkan kepada semangat untuk memperjuangkan nasib buruh, namun dengan juga namun dengan juga mengaitkannya dengan isu-isu pembebasan nasional atau kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, partai buruh yang terbentuk pada masa pasca kemerdekaan dan Orde Lama, yaitu yang pertama Partai Buruh Indonesia atau PBI, pada mulanya ialah organisasi yang bernama Barisan Buruh Indonesia atau BBI yang didirikan pada tanggal 15 September 1945. Nah, BBI ini merupakan organisasi buruh yang tugas-tugasnya ialah untuk membantu proses perjuangan Indonesia.
Nah, yang kedua, ada Partai Buruh Merdeka atau PBM. Nah, PBM ini dapat dianggap sebagai wujud kritik dari keberadaan PBI yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita untuk memerdekakan secara total Republik Indonesia. Karena PBI itu mendukung perundingan Linggarjati, Samju, yang merupakan tokoh Indonesia. Karena PBI mendukung perundingan Linggarjati tadi, dan juga Samju yang merupakan tokoh pendiri PBI, bersama dengan Sudijono, dan Rahmat, yang juga merupakan tokoh-tokoh PBI. Setelah keluar dari PBI, akhirnya pada tanggal 28 Januari mendirikan PBM di Solo. Nah, Partai Rakyat Jelata atau ya Partai Rakyat Jelata didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945. Nah, awalnya sebagai Persatuan Rakyat Jelata. Nah, Partai Rakyat Jelata ini didirikan atas dasar kejelataan atau keproletaran, sekaligus hendak melawan siapa saja yang hendak merusak Republik Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, setelah meletus peristiwa 30 September 1965, aktivitas politik di Indonesia mulai mengalami pembatasan. Nah, perlahan-lahan mulai dijadikan politik hukum kepartaian yang menyederhanakan jumlah partai politik, dan tentunya hal ini juga berdampak pada keberadaan partai buruh di Indonesia. Nah, adapun dampak terhadap partai buruh Indonesia adalah yang pertama, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan bentuk serikat buruh yang tunggal atau single union sejak tahun 1973. Nah, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya untuk menciptakan hubungan perburuhan yang harmonis melalui doktrin hubungan perburuhan Pancasila atau HPP sebagai dasar hubungan perburuhan yang tidak mengenal hak mogok. Yang ketiga, kebijaksanaan partai dalam kaitannya dengan upaya untuk melarang, mencegah, ataupun menanggulangi pemogokan. Nah, sehubung dengan hal itu, rezim Orde Baru sering menekan gerakan-gerakan buruh dengan menggunakan isu bahaya laten komunis. Nah, jadi dengan demikian, partai buruh yang telah ada pada masa Orde Lama dipaksa melebur ke dalam partai-partai politik yang diakui oleh pemerintah Orde Baru, dan khusus untuk PKI, partai politik ini dibubarkan setelah dilarang keberadaannya melalui Surat Keputusan Nomor 13 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, sehingga dengan demikian, partai mengusung ideologi kaum buruh untuk sementara mengalami keadaan mati suri. Nah, pada masa reformasi bagaimana? Nah, memasuki era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, politik hukum kepartaian mulai membuka keran bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan berbagai partai politik. Nah, pada pemilihan umum tahun 1999, pemilihan umum pertama di masa reformasi telah terdapat beberapa partai kaum buruh yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, yaitu misalnya PRD, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja, dan juga Partai Pekerja Indonesia. Nah, ironisnya, partai-partai buruh tersebut ternyata tidak berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, memasuki pemilihan umum tahun 2004, jumlah partai buruh yang resmi ikut menjadi peserta mengalami penyusutan. Hanya satu partai atau Partai Buruh Sosial Demokrat yang dapat memasukinya. Nah, partai buruh lainnya seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia dibatalkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Nah, sedangkan Partai Kongres Pekerja Indonesia dan Partai Tenaga Kerja Indonesia tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Nah, pada masa reformasi ini, pada pemilihan umum tahun 2009 tercatat hanya tinggal satu partai buruh saja yang berhasil menjadi peserta pemilihan umum, yaitu Partai Buruh. Nah, bahkan partai buruh ini harus terhambat keikutsertaannya dan baru
setelah melalui proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Partai Buruh ini berhasil menjadi kontestan dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan umum pada tahun 2009. Nah, sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, tidak ada satupun partai, kaum buruh yang berhasil menjadi peserta, pemilihan umum. Namun, upaya untuk membangun partai politik yang relatif kuat dan yang diperuntukkan bagi perjuangan kesejahteraan buruh tidak pernah berhenti. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Partai Buruh Indonesia. Saya Desi Amelia Fitri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.